Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang QBasic. Jadi pada part 1 kalian sudah mempelajari tentang membuat suatu program sederhana dengan QBasic. Hari ini kita akan belajar tentang perintah print dan input ya untuk jenis string. Jadi di sini saya buat keterangannya dulu, membuat variabel jenis string ya. Jadi jenis string. Nah, jenis string ini ya digunakan untuk membuat suatu kombinasi huruf dengan angka ataupun hanya huruf saja. Ya, jadi misalnya kita akan mengetikkan nama. Nama itu kan terdiri dari huruf sehingga dia berbentuk string gitu ya. Jadi kita buat contohnya, input, masukkan nama Anda gitu. Nah, ini kita buat variabelnya dalam bentuk string. Jadi string itu ditandai dengan dolar, ya, tanda dolar. Kemudian input masukkan name Anda. Nah, name ini sebenarnya berbentuk angka seperti itu ya. Jadi kita buat tidak dalam bentuk string. Ya, jadi kita buat name saja variabelnya. Kemudian input masukkan program studi Anda. Nah, jadi program studi ini adalah jenis string. Jadi prodi, kita singkat dengan prodi, kita kasih dolar. Ya. Nah, ini kita akhiri dengan n. Kemudian kita simpan, save as. Nah, di sini saya kasih nama variabel string ya. Jadi variabel string, belajar variabel string maksudnya variabel string. Oke. Nah, kemudian kita run. Ini starting program. Nah, muncul layar hitam, kita masukkan namanya misalkan Putri gitu ya. Kemudian name-nya kita buat name-nya tahun 2020 412001. Nah, program studinya adalah fisika. Ini pemisalan saja ya. Oke. Kemudian muncullah seperti ini ya. Ini kita hanya menggunakan perintah input. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan dengan perintah print ya, berarti di sini kita buat perintah print nama ya, nama, kemudian tutup. Nah, kita buat nama gitu ya. Jadi kita ambil variabel yang ada di sini ke sini gitu. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk name. Jadi di sini kita buat print name, kemudian tutup petik koma, kita masukkan name, variabel name ya. Kemudian di sini juga kita buat print. Nah, di sini program studi ya. Jadi program studi titik 2 tanda petik, kemudian di sini kita ambil variabel ini prodi. Oke, kemudian kita jalankan dengan run. Nah, ini akan muncul misalkan kita buat Putri. Nah, jadi nanti muncul nama Putri gitu ya. Masukkan NIM 2020
412001 misalnya fisika gitu, program studi fisika. Nah, kalau misalnya kita buat ini di bagian bawah ya, kita juga bisa membuat ini di bagian bawah ya. Jadi kita ambil di sini, jadi seperti biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Kemudian ini untuk printnya kita copy, saya menggunakan cut ya, cut, kemudian paste. Nah, ini juga untuk program studinya kita lakukan hal yang sama. Ctrl S, Ctrl X, kemudian Ctrl V. Oke. Ini saya naikkan ke atas. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya tambahkan print, kemudian seperti ini, ingat ya bahwa kalau yang di dalam tanda petik 2 itu yang akan muncul pada layar hitam gitu ya. Jadi di sini saya buat print, kemudian tanda petik 2 ya, kemudian saya buat tanda seperti ini, kemudian ditutup dengan petik 2. Oke. Kemudian hal yang sama juga untuk print yang di sini. Saya buat print yang ini ke bawah. Nah, oke, kita jalankan. Start. Nah, nama Anda Putri, kemudian NIM-nya 2020 412001, program studinya fisika. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini perhatikan bahwa NIM di sini berbentuk angka ya, tapi pada saat dicetak atau pada saat di print keluarnya seperti ini. Jadi ini berbentuk seperti bilangan bulat. Supaya tampilan NIM-nya berbentuk seperti ini juga, maka angka ini kita ubah ke dalam variabel string ya. Jadi caranya kita bisa tambahkan tanda dolar di sini supaya bentuknya lebih rapi dan berbentuk string gitu ya. Jadi tidak ada koma-koma dalam bentuk bilangan bulat yang tadi. Kemudian kita start, kita lihat perbandingan hasilnya. Nah, ini dia nama Putri, NIM-nya 2020 412001 fisika. Nah, gini ya. Jadi NIM-nya di sini kelihatan lebih rapi, sama dengan NIM yang ada di sini. Oke, sekarang kita lihat kalau misalnya tidak ada variabel string ini, akibatnya apa gitu ya. Jadi kita hapus variabel string ini ya, kemudian kita jalankan supaya kelihatan perbedaannya. Nah, nama Anda kita ketik huruf P pada keyboard, dia tidak akan muncul ya. Jadi tidak akan bisa kita buat penulisan numerik kalau variabelnya tidak kita berikan tanda dolar ya atau simbol string. Tapi kalau misalnya angka ya, maksud saya angka, bisa gitu. Jadi itulah sebabnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk variabel kita apa, apakah berbentuk string atau berbentuk bilangan bulat, maksud saya berbentuk numerik gitu ya. Jadi kalau misalnya numerik itu artinya berbentuk angka yang tidak perlu ditambahkan simbol string. Tapi numerik pun ya jenisnya ada yang bisa menggunakan persentase. Jadi pemunculannya itu, pencetakannya nanti bisa berbeda-beda seperti itu.